berlibur dan berhubungan dengan Mas TKL di Taiwan. Mbak TKW ini positif sifilis, terindikasi HIV. Nah, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Masih di tempat ini dan bersama kami di BMI Taiwan. Dan kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Mbak TKW yang bekerja di Taiwan. Nah, ceritanya ini dimulai awal cerita ya guys ya. Jadi Mbak TKW ini cerita ke kita, ini cerita nyata, tapi semuanya saya samarkan. Ini untuk menjadi pelajaran kita semua, terutama yang ada di Taiwan, dan kita juga akan bahas undang-undang terbarunya yang ada di Indonesia. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya sebutnya Mbak TY ya. Mbak TY ini bekerja di Taiwan. Dia seorang janda. Dia tulang punggung. Dia sudah lama bekerja di Taiwan. Majikannya juga baik gitu ya. Setiap kali dia sakit, majikan selalu mengantar ke rumah sakit. Hak-haknya terpenuhi semuanya, dan ya karena hidup di Taiwan, dia seorang janda, seorang wanita, kebutuhan fisik mungkin terpenuhi tapi biologis tidak. Dan suatu saat ya Mbak TY ini berkenalan dengan seorang laki-laki yang dia juga adalah TKL asal Indonesia juga. Nah, singkat waktu dia berkenalan, chatting dan lain sebagainya, akhirnya temu darat, kopi darat keduanya. Dan teman-teman tahu kan, kalau di Taiwan kalau ketemu darat itu arahnya kemana ya? Ke check-in lah, ke hotel. Nah, mbaknya ini sekali berhubungan dengan Mas TKL itu. Nah, setelah berhubungan dengan Mas TKL ini, tidak hamil, enggak. Dia pulang bekerja seperti biasanya, terus kemudian hari-harinya dia merasa ada kecemasan gitu ya, di pikirannya cemas, terus merasa badannya itu semakin lemah, semakin gampang lemes, kayak aras-arasen gitu ya. Akhirnya dia beranikanlah dia periksa ke dokter, dan hasil dari dokter itu sangat mencengangkan guys. Jadi surat dari dokter itu keluar, nah suratnya, dan di sana ada beberapa hasil. Dia pakai Mandarin dan dia awalnya takut mau bilang majikan takut ya. Dan setelah saya lihat suratnya itu, ternyata hasilnya itu luar biasa. Nah, ini saya bacakan hasilnya guys ya. Jadi dari screen itu mbaknya itu mungkin kurang paham bahasa atau gimana juga. Dia yang diceritakan ke saya, ke kita itu, dia itu positif HIV, positif HIV dan lain sebagainya itu ya. Terus kemudian saya minta suratnya, saya lihat ternyata yang positif 100% itu dia kena sifilis. Sifilis. Penyakit itu dibawa oleh si Mas TKL yang itu. Berarti Mas TKL ini sudah sering berhubungan dengan orang lain, ya begitulah, nemplok sana nemplok sini, tancap sana tancap sini. Akhirnya mbaknya ini yang baru sekali, Mbak janda ini, dia tertular sifilis positif, sifilis. Nah, untuk HIV-nya bagaimana? Untuk HIV-nya itu hasilnya tertulis 0,196 negatif. Tapi itu bukan hasil positif, bukan hasil sempurna ya, bukan hasil yang sesungguhnya. Jadi kalau saya lihat dari surat itu, dia harus tes awal itu kan tes global. Jadi untuk memastikan dia benar-benar negatif atau sudah ada indikasi ke HIV, dia harus melakukan tes ulang di rumah sakit, yang tesnya itu mengkhususkan dia untuk tes ke positif HIV itu tadi. Itu yang harus dia lakukan, tes ulang, karena di sini hasilnya masih seperti itu, tapi itu kan tesnya umum gitu ya. Terus dia juga penyakit-penyakit lainnya yang dibawa oleh laki-laki itu masuk juga ke dia ya. Tapi yang paling positif adalah dia kena sifilis. Nah, saat ini dia bingung. Dia cuma bisa menangis, takut HIV-nya itu benar-benar positif. Terus kedua menangis karena sifilisnya udah benar-benar positif. Dia juga bingung mau seperti apa. Nah,